Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, anak kelas 3 SD Islam Al-Azhar, apa kabarnya di rumah? Alhamdulillah, insyaallah senantiasa dalam lindungan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Berikut anak-anakku sekalian, kita lanjut pembelajarannya ke pekan kedua, tapi masih seputaran hukum bacaan gunnah, ya, hukum bacaan gunnah pada surat Al-Baqarah dan pada surat At-Takatsur, ya. Kemudian sebentar ada tamrin latihan menulis halaman 7. Oke, coba disimak baik-baik anak-anakku sekalian supaya betul-betul mengerti pelajarannya. Ini ya, jadi Mister ulangi satu kali lagi. Hukum bacaan gunnah pada surat Al-Baqarah kali ini 6-11 dulu. Kemudian pada surat At-Takatsur yang jumlahnya hanya 8 ayat. Kemudian ada tamrin sebentar latihan menulis di rumah. Lanjut anak-anakku sekalian. Ya. Lanjut anak-anakku sekalian. Oke. Nah ini, apa itu gunnah? Gunnah sendiri artinya berdengung. Ya, kapan berdengung? Ketika kita menemukan huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Satu kali lagi, kapan berdengung? Ketika kita menemukan huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, itu dibaca dengung. Panjangnya itu 2 detik atau 2 harokat. Mister bahasakan 2 detik saja supaya mudah dipahami. Panjangnya 2 detik, jangan melebihi itu juga. Nah, kemudian suara dengung itu suara yang seolah-olah keluar dari hidung. Ya, contoh kalian bisa lihat di bawah ini ada inna dibaca inna, summa. Jadi ditahan dulu 2 harokat baru lanjut. Innama ummu mimma. Nah, jadi jangan dibaca inna summa tapi didengungkan. Inna summa, dan seterusnya. Itulah contoh kalimat-kalimat yang berdengung anak-anakku sekalian. Jadi gunnah artinya berdengung manakala kita bertemu dengan nun bertasydid dan mim bertasydid. Itu kuncinya. Berikut anak-anakku sekalian. Nah, dia contoh pada surat Al-Baqarah. Ya, jadi Mister sudah tandai dengan tulisan warna merah. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita konsentrasi kepada inna saja. Mister sudah tandai. Jadi kalau dibaca ini nun bertasydid berarti dia gunnah. Nah, jadi kalau dibaca innalladzina, ya, jangan dibaca innalladzina tapi dibaca innalladzina. Berdengung dulu 2 harokat atau 2 detik. Kemudian lihat contoh yang berwarna merah berikutnya ini, baris ketiga. Wa minan nasi. Ya, jangan dibaca wa minan nasi, tapi didengungkan dulu. Wa minan nasi. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini ini pada baris ketiga ada lagi amana, tapi ini supaya kalian cari sendiri ya. Berarti dia dengung juga. Amanna billah. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sebenarnya ini surat Al-Baqarahnya banyak mengandung hukum-hukum tajwid. Tapi yang kita pelajari, kita konsentrasi dulu pada hukum gunnah. Makanya Mister tandai cuma inna, an-nasi dan innama. Nah, itu semua hukum gunnah karena nun bertasydid. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, masuk dengung. Innama nahnu muslihun. Nah, itu dia ya, hukum gunnah pada surat Al-Baqarah anak-anakku sekalian. Sekarang coba lihat surat At-Takatsur. Nah, ini terdiri dari 8 ayat anak-anakku sekalian, tamringnya. Yang manakah kalimat yang termasuk gunnah? Ini nanti ada di bukunya. Bagi yang sudah dapat buku bisa dikerjakan di rumah ya. Nah,
Jadi pada slide ini Mister sudah tandai ya, kata-kata atau kalimat yang mengandung gunnah. Pada ayat keempat ada summa ya. Pada ayat keenam ada latarawunnal wunnal ya. Pada ayat ketujuh ada dua di situ, summa latarawunnaha ya. Jadi summa dengan wunnaha. Kemudian pada ayat ke-8 justru ada 3. Summa kemudian latus alunna yauma idzin anin na'im. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pada surat At-Takasur ini tetap masih konsentrasi pada hukum bacaan gunnah. Ada mim bertasdid, ada nun bertasdid. Ya, jadi kalau ketemu dengan mim bertasdid, nun bertasdid, ya, maka hukum bacaannya gunnah, selalu dibaca berdengung selama 2 detik atau 2 harokat. Ya, anak-anakku sekalian, itu bisa nanti dilihat di Edmodo Mr. Share. Ya, jadi kalau dibaca ini ayat keempatnya, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau ayat keenamnya, la tarawunnal jahim. Ayat ketujuhnya, summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Oke, anak-anakku sekalian, ini kalau ada tugas menulis di rumah, nah itu harus disambut dengan semangat. Ada tugas menulis dari gurunya harus disambut dengan semangat. Ya, kenapa? Menulis itu anak-anakku sekalian ini membantu daya ingat terhadap materi pelajaran. Dari walaupun sudah ada di bukunya, ada di ilmanya, Al-Qur'annya dan lain sebagainya, tetap kita harus banyak latihan menulis. Karena itu bisa membantu kita mengingat materi pelajarannya ya. Jadi harus disambut dengan semangat kalau ada tugas menulis dari gurunya. Karena tujuannya apa sebenarnya? Ini dia, bisa memperindah tulisan Latin maupun Arab. Jadi gurunya itu di Al-Azhar selain menginginkan Ananda paham, bisa menghafal, bisa melafalkan dengan fasih, juga gurunya di Al-Azhar itu ingin tulisan Ananda itu indah. Itu ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini ada fadzakirnya, bisa dibaca nanti bukunya. Ini ada tugas, yaitu menulis kalimat yang mengandung gunnah pada halaman ke-7. Contoh nomor 1, minal jinnati wan nas. Berarti al jinnati wan nasi itu adalah gunnah, ditulis ulang di sampingnya. Begitulah dia sampai nomor 10. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ini cuma mengingatkan ya, nanti itu bab kedua ada menghafal Al-Qur'an. Ya, gampang sekarang menghafal. Mister kasih salah satu tekniknya cepat menghafal ya. Buka YouTube, cari di situ surat Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad. Download, putar. Ya, apakah pagi hari, siang hari, malam hari, kalau itu biasa diputar, kita dengarkan, insya Allah itu pasti akan hafal dengan sendirinya. Ya, sama seperti anak bayi kok bisa hafal azan. Anak yang masih kecil bisa hafal azan. Kenapa? Dia itu biasa dengarkan setiap hari azan di masjid. Dan secara tidak langsung dia hafal dengan sendirinya. Apalagi ditambah dengan teknik-teknik lain dalam menghafal. Ya, insya Allah cepat hafal. Jadi Al-Lail, Asy-Syams, dan Al-Balad. Berikutnya anakku sekalian, ini dia. Guru-gurunya di Al-Azhar itu sebelum menutup pelajaran, dia kembali memberikan semangat kepada anak-anaknya. Ya, yaitu Mister ucapkan selamat belajar. Jangan pernah putus asa, tetap semangat, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Allah Ta'ala ya. Dan insya Allah Ananda dan semua keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak Al-Azhar itu tetap semangat belajar ya, menimba ilmu pengetahuan demi masa depan yang cerah gemilang. Itu ya anak-anakku sekalian. Cukup sekian, semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi ilmu yang kita pelajari. Semangat belajar anak-anakku sekalian, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan kesabaran,
dengan keseriusan, dibarengi dengan kesabaran. Apalagi saat-saat seperti ini kita belajar lewat daring, online, ya di satu sisi baik kita bisa nyantai di rumah sambil belajar, tapi di sisi lain terkadang ada kendala. Nah, apakah signalnya terputus? Nah, itu harus tetap disertai dengan kesabaran. Apapun yang kita lakukan, kita harus bersabar, ya. Kita harus bersabar. Ambil saja nilai-nilai positifnya saja, ya, anak-anakku sekalian. Doakan dirinya, doakan keluarga, doakan guru-gurunya. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan ilmu yang berkah dan menjadikan Anda sekalian manusia yang mulia, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan keilmuannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.